Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian pertama series performance testing. Nah, pada series ini aku akan coba untuk menjelaskan bagaimana kita melakukan performance testing ya pada suatu aplikasi skala enterprise. Dan pada bagian pertama ini kita coba berkenalan dulu dengan apa itu performance testing. Mungkin nanti ke depannya aku akan kasih tutorial terkait tools-tools yang digunakan untuk performance testing. Contohnya seperti JMeter, atau mungkin nanti bisa aku tambahin juga tutorial terkait Grafana juga ya. Oke, pada video pertama kita coba berkenalan dulu ya dengan performance testing dan konsep-konsep dasarnya. Biasanya banyak developer yang sering mendengar istilah ini, tapi seringkali performance testing itu dimiskonsepsi dengan istilah load testing dan stress testing. Jadi nanti kita cari tahu juga apa sih perbedaan dari performance testing, load testing sama stress testing, karena ini sebenarnya adalah hal yang berbeda. Lalu berikutnya kita pelajari juga kira-kira matriks apa sih yang dipakai pada performance testing. Lalu kita pelajari juga bagaimana persiapan dan pembuatan skenario pada performance testing. Dan terakhir kita pelajari juga gimana cara menarik kesimpulan ya dari hasil performance testing. Nah, ini adalah definisi dari performance testing. Jadi, performance testing itu adalah proses evaluasi kinerja aplikasi atau sistem di bawah beban tertentu untuk memastikan bahwa sistem itu bekerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, performance testing ini berbeda dengan testing lainnya. Kalau teman-teman tahu kayak unit testing gitu ya, atau integration testing ya, SIT, System Integration Testing, dan UI testing. Biasanya testing pada aplikasi itu umumnya bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat bugs pada aplikasi atau memeriksa apakah output dari modul-modul gitu ya yang dihasilkan pada aplikasi itu sesuai dengan output yang diharapkan. Tapi untuk performance testing ini fokusnya bukan untuk mencari bugs atau mengecek output, tapi dia fokusnya ke gimana sih kinerja aplikasi itu bisa bertahan dalam load beban tertentu ya. Jadi kalau kita pump data tertentu ke aplikasi, apakah aplikasinya itu kuat gitu ya untuk memproses datanya. Nah, ini adalah tujuan utama dari performance testing. Yang pertama itu identifikasi dan mengatasi bottleneck pada aplikasi. Jadi biasanya kita cek ya modul-modul dari aplikasi, kira-kira kalau kita pump data yang banyak itu modul mana yang menjadi bottleneck dari aplikasinya. Lalu berikutnya kita memastikan aplikasi itu berjalan sesuai dengan service level agreement dan metrik yang telah ditentukan. Kemudian kita memahami behavior dari aplikasi ketika sedang memahami heavy load. Jadi misalkan kita sudah tahu gitu ya bottleneck pada aplikasi di mana, modul-modul mana yang biasanya datanya numpuk gitu ya. Dan biasanya kita juga harus cari tahu activity apa yang dilakukan gitu ya ketika terjadi penumpukan data pada aplikasi. Apakah kita perlu restart instance aplikasinya, ataukah kita perlu swing side gitu ya pada aplikasi. Itu behavior dari aplikasi juga perlu kita ketahui. Lalu tujuan yang terakhir itu kita make sure end user itu mendapatkan user experience yang baik dengan response time dan kinerja aplikasi yang dapat diandalkan. Nah, ini ada perbedaan dari performance testing, load testing, dan stress testing. Jadi, load dan stress testing itu merupakan salah satu jenis dari performance testing. Nah, jadi mungkin teman-teman secara umum kalau kita bahas testing kinerja aplikasi ya, kita sebutnya itu performance testing. Kalau untuk load dan stress itu hanya salah satu jenisnya dari performance testing. Load testing ini adalah tes untuk melihat bagaimana sistem itu menangani jumlah pengguna yang meningkat secara bertahap hingga mencapai beban maksimum yang diharapkan. Nah, tujuan dari load testing itu mengukur kinerja di bawah beban normal dan mengukur kinerja di bawah peak transaction. Sementara itu, stress test itu bertujuan untuk menguji batas kemampuan sistem dengan memberikan beban yang sangat tinggi. Nah, activity pada stress test itu biasanya kita pump data ya hingga melebihi kapasitas normal dari sistem. Kita pump terus sampai sistem itu mengalami failure point dan kita lihat gimana sistem itu merecover dan pulih gitu ya dari failure point-nya. Nah, apakah setiap aplikasi itu dapat wajib ya
harus load testing dan stress testing? Sebenarnya itu jawabannya tergantung ya, tergantung dari traffic aplikasi. Sebagai contoh, misalkan aplikasi internal perusahaan, itu bisa jadi kalian sebenarnya tidak perlu menggunakan load testing gitu ya, karena misalkan karena aplikasinya internal, kita sudah tahu misalkan jumlah karyawannya ada 100 yang pakai aplikasinya, dan perubahan jumlah karyawannya dalam perusahaan tersebut misalkan kecil ya, misalkan naik 5% setahun gitu ya, dan tidak ada behavior yang aneh gitu ya dari user ini, itu harusnya sebenarnya tidak perlu stress testing ya, kita bisa pakai load testing aja gitu. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang trafficnya tinggi gitu ya, misalkan seperti e-commerce, kalau e-commerce itu kan trafficnya tinggi dan terkadang itu dinamis ya trafficnya. Misalkan kalau ada hari raya nasional tertentu atau lagi ada tanggal kembar, itu biasanya ada promo-promo tertentu yang bikin user trafficnya itu meningkat secara tinggi. Kalau ada case seperti itu, maka aplikasi ada baiknya selain dilakukan load testing, kita lakukan stress testing juga. Jadi sebenarnya ini sangat case by case berdasarkan aplikasi ya. Nah, ini ada jenis-jenis performance testing yang lain selain load test sama stress test. Yang pertama itu ada namanya shock testing atau endurance testing. Jadi di sini kita menilai kinerja sistem dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada spike testing. Kita uji respon sistem terhadap spike transaction ya, atau lonjakan beban secara mendadak. Lalu ada configuration testing. Di sini kita tes sistem dengan berbagai konfigurasi, baik dari sistemnya ya, dari perangkat lunaknya atau dari servernya, perangkat keras. Lalu ada isolation testing, ada scalability testing, volume testing, dan failover testing. Sebenarnya secara umum, yang cukup sering dipakai itu biasanya ini ya, yang load test, stress test, sama mungkin 3 tes di awal ini ya. Untuk isolation, scalability, volume, failover ini agak jarang. Tapi kalian juga boleh pelajari kalau seandainya case dari aplikasi kalian memerlukan salah satu tes di sini. Nah, nextnya kita masuk ke matrix dari performance testing. Terdapat banyak cara untuk mengukur speed, scalability, dan stability dari IT system, dan ini ada beberapa matrix yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada response time. Jadi response time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon permintaan user. Semakin kecil response time dari suatu aplikasi itu artinya semakin baik ya. Jadi semakin responsif gitu aplikasinya. Lalu berikutnya itu ada throughput. Throughput ini adalah permintaan yang dapat diproses oleh sistem dalam satuan waktu. Biasanya satuannya itu pakai TPS ya, transaction per second, atau RPS, request per second. Kemudian ada latency. Latency itu adalah waktu tunda yang terjadi saat data bergerak melalui network ya, seperti internet atau LAN. Semakin banyak hop gitu ya pada network, seperti router atau switch yang dilewati, biasanya latency pada aplikasi itu bisa semakin tinggi gitu. Lalu berikutnya itu ada error rate. Error rate ini adalah persentase permintaan yang gagal diproses oleh sistem dari total permintaan yang dikirimkan. Let's say dari 100% permintaan yang gagal 10, berarti error rate-nya ada 10% gitu ya. Lalu berikutnya itu ada CPU utilization. Ini persentase penggunaan CPU oleh sistem selama periode pengujian berlangsung. Lalu ada memori. Kalau memori itu persentase penggunaan memori ya, atau RAM selama performance testing. Ada disk I/O atau disk input output. Ini kecepatan read write dari dan ke disk selama testing. Dan ada concurrent user juga. Concurrent user ini jumlah pengguna yang menggunakan sistem pada waktu yang bersamaan selama pengujian. Nah, berikutnya ini adalah persiapan dari performance testing dan pembuatan skenario ya secara umum. Yang pertama itu kita tentukan dulu tujuan dari testingnya itu apa, dan kita tentuin target dari service level agreement. Untuk target SLA ini sebenarnya setiap aplikasi itu bisa berbeda-beda ya, lagi-lagi tergantung dari traffic aplikasinya dan tergantung dari behavior aplikasinya ya, kita mau seperti apa. Dan ini teman-teman mungkin bisa research ya terkait metrik yang tepat ya untuk berbagai jenis aplikasi. Setelah kita tentuin targetnya itu mau berapa, kita pahami dulu arsitektur aplikasinya itu seperti apa dan testing environment. Biasanya
ketika pahami arsitektur ini, kita lihat modul-modul di aplikasinya itu ada apa aja. Apakah ada modul yang mengandung kayak heavy calculation gitu ya, yang potensi-potensi bakal bottleneck itu biasanya kita tandain. Kemudian kalau untuk testing environment ini, make sure aja kalian persiapin testing environment yang mirip dengan production environment ya. Baik itu secara konfigurasi hardware-nya gitu ya, jumlah core CPU, memori, dan make sure juga hal-hal kayak operating system dari server yang dipakai itu mirip ya. Kalau bisa sama gitu dengan production environment. Lalu kita buat skenario performance testing. Nah, ketika kita create skenario, ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama itu kita tentuin dulu jenis performance testing yang kita mau itu apa aja. Misalkan kita mau load, stress, dan spike test gitu ya. Lalu berikutnya kita tentukan juga berapa banyak concurrent user, TPS, durasi testing, dan user behavior-nya mau seperti apa ya. Apakah kita mau input kayak semacam think time gitu ya untuk usernya, itu bisa kalian simulasikan ya. Misalkan kita tes web application, itu berarti urutan tuh. Kita misalkan user dari page login dulu, dari login ke homepage, dari homepage baru ke fitur-fitur lain gitu. Dan ini kalian sesuaikan sama SLA yang udah kalian buat di awal ya, kalau bisa. Kalian tetapin dulu. Setelah kita udah tetapin TPS targetnya mau berapa, kita kumpulin data uji yang representatif. Jadi kita make sure ini kalau bisa datanya sama juga ya, kayak data production, supaya simulasinya itu real, dan supaya aplikasi yang benar-benar kita tes itu serupa gitu ya dengan nanti yang akan kita pakai di production gitu. Nah, setelah membuat skenario performance testing, kita bisa memilih tools pengujian dan analisis hasil. Biasanya tools yang cukup umum itu pakai APC JMeter ya untuk generate data load testnya. Kemudian teman-teman juga bisa pakai Grafana untuk pantau analisis hasilnya gitu ya. Lalu berikutnya kita persiapkan testing environment, kita lakukan pengujian, dan kita membuat laporan hasil pengujian. Nah, ketika create laporan hasil pengujian, make sure kalian catat behavior dari aplikasi, kalian catat bottleneck-nya itu ada di mana. Selain kalian catat bottleneck, biasanya kalian catat juga ya activity yang dilakukan itu apa gitu ya, untuk nge-solve si bottleneck. Jadi in case di production environment nanti ketika udah deploy, ketika udah live produknya terjadi hal yang sama, kalian udah tahu gitu activity yang mau dilakuin itu ngapain gitu. Apakah kita restart modulnya, apakah kita mau swing aplikasi, atau mau kita tambah instance-nya gitu. Kalian make sure udah tahu activity-nya. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke penarikan kesimpulan dari performance testing. Nah, secara umum itu tidak terdapat aturan baku ya, nggak ada ya aturan baku mengenai satuan matriks yang baik untuk performance testing, tapi biasanya kita sesuaikan dengan SLA aplikasi. Namun berikut ini ada pedoman terkait matriks yang sebelumnya sempat diberikan. Yang pertama itu untuk response time. Untuk response time kurang dari 100 milisecond ini cocok untuk aplikasi yang butuh interaksi real time seperti game online. Untuk 100 milisecond sampai 1 detik ini masih sangat baik ya untuk sebagian besar web application. Ini masih lancar, masih oke. Untuk 1 sampai 2 detik itu mulai terasa delay, dan untuk lebih besar dari 2 detik ini mulai menimbulkan ketidaknyamanan ya bagi user. Lalu berikutnya ini ada throughput. Untuk aplikasi dengan traffic tinggi ya, seperti e-commerce, itu throughput yang diharapkan itu biasanya 1000 sampai 5000 TPS. Untuk internal application itu throughput yang lebih rendah itu mungkin masih dianggap oke ya, tergantung jumlah usernya berapa gitu ya, dan jumlah TPS normalnya ada berapa. Kemudian untuk latency itu 20 milisecond ini ideal untuk aplikasi yang perlu komunikasi cepat ya, seperti voice over IP atau online games. 20 sampai 100 milisecond ini masih oke untuk kebanyakan web application. 100 sampai 200 milisecond ini mulai terasa delay bagi pengguna. Kemudian lebih besar dari 200 milisecond ini sebenarnya kurang baik ya untuk pengguna.
Kemudian untuk CPU utilization selama pengujian performance testing itu idealnya ada di angka 50-70%. Ini make sure kita sisain 30% ya kalau misalkan ada spike transaction gitu ya, atau lonjakan beban gitu. Lalu untuk memory utilization itu disarankan di angka 40-70%. Jadi ada spare sedikit CPU dan memory in case ada load transaction yang tinggi. Oke, mungkin sekian dulu dari aku terkait pengenalan performance testing. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share video ini. Kalau kalian masih ada yang dibingungin, kalian boleh tulis aja di komen pertanyaan-pertanyaan kalian terkait performance testing. Mungkin itu aja dari aku. Thank you dan semangat belajar ya.